dari teman-teman yang bergabung. Paling nanti kan mau saya share juga di IGTV dan juga saya mohon izin untuk share di YouTube juga ya pembahasan ini gitu. Nah, kita mau mereview Iya, lagi boleh. ini kan tentang meraih keberkahan di Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Gimana kita tadi Bapak sudah sempat bilang untuk bisa meraih keberkahan ternyata ada hal-hal yang kita lagi perlu upgrade gitu ya sebagai umat muslim gitu ya, terutama hati dan pikiran kita gitu. Nah, kita mungkin tadi kan saya ke pertanyaan gitu ya Ustadz, bagaimana cara kita bisa Iya, mensucikan hati kita gitu ya, biar bisa lebih iya, ikhlas, biar lebih bisa lebih rendah hati gitu ya. Mungkin dari yang iya. sebelumnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lah setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ya mungkin Ustadz bisa Iya. mereview lagi nih pembahasan yang tadi gitu. Iya, mungkin sekilas yang tadi terputus gitu kan. Iya. Ya, bagaimana kalau cara kita tidak ada uzub dalam beramal gitu kan ya. Tadi saya bawakan hadis unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Hadis ini bicara tentang kehidupan dunia. Jadi kalau lihat dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Maka ada mafhum mukhalafah. Di usul fikih ada kaidah usul, kalau misalkan untuk urusan dunia kita nggak boleh lihat di atas, tapi kalau untuk urusan ibadah kita lihat di atas. Supaya apa? Supaya nggak tinggal ujub kita. Lihat orang yang hebat ibadahnya dibandingkan dengan kita. Kita nggak ada apa-apanya. Tadi saya kasih contoh tentang Imam Syafi'i rahimallahu taala. Beliau sampai menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali sebulan. Berarti dua kali sekali hatam dalam satu hari. Satu kali hatam itu kurang lebih 10 sampai 12 jam. Menurut beliau mungkin sampai 10 jam. Berarti 20 jam lisan beliau selalu Selalu basah dengan zikir kepada Allah dengan baca Al-Qur'an Karim. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, kalau lihat itu baru kita akan, oh iya ya, ngapain kita uzub? Ngapain kita berbangga dengan amal kita? Masih ada orang hebat dalam beramal gitu. Allahu a'lam. Oke, ya baik Ustadz. Berarti ya pada intinya sebenarnya poin kita adalah gimana karena untuk meraih keberkahan kan kita juga harus bisa membersihkan hati kita dulu ya Ustadz ya, karena Betul, betul, percuma betul. juga kita sudah melaksanakan ibadah puasa, sudah melaksanakan apa yang sudah diwajibkan, mungkin juga beserta sunnahnya, tapi dari pikiran-pikiran kita masih ada perasaan-perasaan yang kotor gitu ya, sehingga itu juga akan Iya. menghambat juga pada saat kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri nanti gitu. Nah ini juga tadi kan banyak juga ya Ustadz ya poin-poin tadi yang istilah-istilah yang harus diluruskan seperti misalnya minal Iya. aidin wal faizin gitu yang ternyata artinya itu bukan mohon maaf lahir batin gitu ya, maksudnya di Oke. ucapan-ucapan seperti ini gitu ya, atau istilah-istilah seperti ini sebaiknya memang kita perlu lagi mendalami atau memahami, jangan sampai kita tahu istilah tapi kita nggak ngerti juga artinya apa atau maknanya itu apa gitu. Nah Iya. Ustadz, ini Betul. mungkin kita apa sih Ustadz poin-poin penting yang ingin Ustadz sampaikan gitu untuk terkait dengan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan di Hari Raya Idul Fitri ini gitu ya, menjadi pribadi yang bisa lebih upgrade lagi dah lah dari yang sebelumnya gitu. Apa nih Ustadz poin-poin penting yang ingin Iya. Ustadz sampaikan gitu? Iya. Poin penting yang saya sampaikan pertama bahwa tujuan kita saum di Ramadan itu membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bertakwa itu punya karakter. Ini yang harus dicamkan sama kita. Di karakter orang yang bertakwa, yang pertama, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Takut sama Allah dengan takut hewan buas beda. Kalau hewan buas, ada hewan buas kita lari. Tapi takut dengan Allah, takut akan ancaman Allah, takut akan hisab Allah, takut akan api neraka Allah, takut akan ibadah kita nggak terima. Maka kita akan lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maka lahirlah nilai muqarrabah, nilai kedekatan kita dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah. Jadi orang takwa itu
dia akan senantiasa merasa diawasi sama Allah. Kalau coba, kalau Rahel merasa diawasi sama polisi, nggak mungkin melakukan kejahatan. Ya enggak? Iya. Kalau kita merasa diawasi itu Allah ada tuh ya. Nah, bulan Ramadan itu mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang selalu diawasi sama Allah. Jadi setelah misalkan kita merasa diawasi sama Allah, coba kita bermaksiat enggak kira-kira? Iya, itu yang pertama nilainya, ya. Menanamkan nilai takut kepada Allah, melahirkan nilai muraqabah. Yang kedua, kita mengamalkan Quran dan Sunnah. Mengamalkan semampu kita. Kita nggak dibebani supaya hafal Al-Quran semuanya, enggak. Kita nggak dibebani untuk hafal hadis banyak-banyaknya, enggak. Tapi kita cuma hanya dibebani sama kita, dibebani oleh Allah untuk beramal dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah kita senantiasa apa? Waridha'u bil qalil. Itu ibu qalil itu qanaah. Kita nerima apa yang Allah berikan sama kita, apa saja yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Lihat kata Allah apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menurut kalian itu ada sesuatu yang kalian benci, enggak senang, tapi bisa jadi dari mata Allah itu lebih baik. Bisa jadi itulah kalian senang dengan sesuatu itu, tapi di mata Allah itu buruk di mata Allah. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian enggak tahu. Semuanya kembali kepada Allah. Terima apa adanya. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa, orang yang terbaik, orang yang dapat keberkahan adalah senantiasa isti'dadul yaumir rahil. Kehidupannya persiapan untuk di masa yang akan datang, di masa akhirat penuh dengan kenikmatan. Dunia sementara, akhirat akan selama-lamanya. Istiqdad, persiapan. Dengan cara apa? Ya, terus beramal soleh sebaik-baiknya. Kita takut pada Allah, amal kita nggak terima, tapi kita roja. Berharap kalau amal kita diterima. Berdoa makanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Rahel. Baik, insya Allah Ustaz, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ya, ini sebenarnya benar-benar sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya. Kalau kita tadi Amin, dari amin. awal banyak sekali hal-hal yang kadang saya sendiri, wah ini ya PR juga gitu buat saya gitu ya. Apalagi mungkin kita seringkali ya namanya kita merasa misalnya PR untuk gimana sih kita bisa sama-sama bisa saling membersihkan hati kita ya, terutama untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini. Berarti sebenarnya yang dipentingkan adalah bukan bajunya gitu ya Ustadz ya, seperti yang tadi Ustadz bilang, atribut atau simbol kita sebenarnya bukan baju lebaran yang mahal gitu ya, atau bukan sesuatu yang kita pakai di diri kita gitu, tapi mungkin dari itu atribut terbesar kita adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa semakin bertambah lebih baik lagi ya Ustadz ya. Nah ini Ustadz, kira-kira pesan-pesan apa yang ingin Ustadz sampaikan hingga nanti videonya juga akan saya share juga di IGTV gitu ya, kepada teman-teman semuanya, kepada umat muslim semuanya untuk kedepannya Ustadz, apa yang ingin Ustadz sampaikan gitu. Iya, pertama jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Terus belajar. Terus gali ilmu. Apalagi ilmu agama. Ya, karena ilmu agama itu bak lautan yang sangat luas, bak samudra yang sangat luas. Ilmu kita, kata Allah, itu hanya ketika kita mencelup jari kita ke lautan, tetesan yang ada dalam jari itulah itu ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah itu luas selalu samudra itu. Jangan berbangga-bangga, jangan merasa hebat dengan ilmu yang kita miliki, tapi terus belajar dan terus belajar. Karena belajar itu nggak ada batasnya. Supaya apa? Ya supaya kita paham, mengerti hakikat kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kita, Allah ciptain kita bukan buat main-main, tapi untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehebat apapun kita, luar biasa kita misalkan, itu nggak bakalan ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kehebatan kita tidak dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, mungkin itu dulu ya, Rahel. Ustaz, terima kasih sebelumnya Ustaz ya. Mengingat ada punya keterbatasan waktu ya. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa
eh, meluangkan lagi untuk bisa sedekah ilmu, bisa sama-sama saling berbagi lagi dengan kondisi dan waktu yang bisa cukup lebih efektif gitu Ustaz. Mungkin Insya Allah, insya ada Allah. karena harusnya kan kemarin ya kita ngadainnya gitu, Iya, karena berhubung saya juga lagi ada satu kondisi, jadi dimana kita bisa mengadakan hari ini, tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih Ustadz atas amin. kesempatannya dan juga atas Iya, waktunya sama-sama. peluangnya gitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi Iya, berkah untuk kita semua Ustadz. Barakallah, mudah-mudahan saya juga iya. mohon maaf Topiki ya Ustadz barakallah. kalau ini ya salah satu kekurangan dan kesalahan gitu ya, mungkin kepada teman-teman semuanya Iya, gitu, kita bisa sama-sama memaafkan lah, minta memaafkan. amin, Terima amin. kasih Iya, Ustadz. Kita akhiri ya iya. atas pembahasannya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ini kita tadi review karena tadi ada sedikit kendala, tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, poin-poin yang sudah disampaikan bisa mewakili ataupun bisa melengkapi dari apa yang tadi sudah saya bahas di sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman saksikan dari awal, alhamdulillah ya sangat sangat bermanfaat sekali, dan ternyata banyak hal-hal yang kita jadikan PR juga buat diri kita, khususnya juga buat diri saya pribadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan mudiknya dalam keadaan yang lancar ya teman-teman ya, tidak ada kendala gitu ya. Dan saya akhiri teman-teman, saya mohon maaf apabila saya punya kesalahan, saya punya kekurangan dalam perkataan tadi ya. Kita sama-sama di sini saling memaafkan untuk bisa sama-sama melepaskan hati, melepaskan diri dari perasaan-perasaan yang dendam, amarah, dan perasaan-perasaan lainnya. Saya juga minta maaf teman-teman apabila ada perbuatan ataupun perkataan saya yang tidak berkenan ya. Karena kita tidak tahu umur manusia teman-teman ya. Siapa tahu saya ya tidak harus yang kita sakit ya, kadang yang sehat juga uh, bisa saja gitu. Jadi teman-teman saya mohon maaf sekali lagi, sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.